Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan power rakitan. Ini menggunakan mesin drivernya OCL Open Air 500 watt dan menggunakan trafonya 10 ampere. Kerusakan power ini adalah suaranya berdengung ya di output speakernya. Sebelum bagaimana cara untuk menganalisa penelusuran kerusakan dan cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga nanti di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan mesin power OCL Open Air dengan kerusakan suaranya berdengung. Yuk teman-teman, simak terus video berikutnya. Sebelum proses pengukuran komponen secara pasif, teman-teman bisa lakukan pengukuran tegangan secara aktif teman-teman ya di mesin ini. Kenapa untuk mesin power open air ini suaranya berdengung ya teman-teman di output powernya? Ini menggunakan speaker. Teman-teman bisa ukur terlebih dahulu untuk pengukuran tegangan secara aktif ya. Gunakan tester, bisa tester digital atau tester analog. Pengukurannya adalah di tegangan DC volt. Untuk posisi ringnya bisa otomatis. Nanti teman-teman bisa cek ya apakah tegangannya itu normal atau tidak untuk tegangan PCS input, PCS output, P bias, dan DCO. Untuk pengecekannya atau pengukurannya teman-teman bisa bantu alat kerjanya adalah menggunakan lampu fog lamp 100 watt 220 volt untuk tegangan AC input primernya. Salah satu jalur 0 atau 220 voltnya itu dilepas dan dikasih lampu ini ya teman-teman, atau pengganti bius ya di bagian AC primernya. Perhatikan untuk lampunya, lampu fog lampnya menyala terang dan redup. Teman-teman bisa lanjut untuk pengukuran yang pertama PCC input. Tegangan AC 25 volt AC, ini untuk DC-nya teman-teman bisa ukur ya di sini tegangan plus ke ground. Plus ke groundnya itu terukur 35 volt ya. Untuk tegangan min ke ground juga sama 35 volt. Lanjut untuk pengukuran PCC output ya. Untuk cara pengukuran PCC outputnya dari min teman-teman ya, dari min tegangan min ke output speaker. Di sini output speakernya adalah emitter. Teman-teman bisa ukur di bagian emitternya. Itu terukur 59 volt ya teman-teman. Harusnya tegangan di sini antara min ke ground adalah 35 volt. Harusnya di tegangan min ke output speaker atau min ke emitter itu harusnya 35 volt juga. Di sini terukur 59 volt. Kita cek untuk tegangan dari plus ke output speaker atau dari plus ke emitter. Ini terukur 11 volt. Jadi ini sudah jelas teman-teman ya, pengukuran aktifnya itu sudah tidak normal ya. Harusnya di sini antara plus ke ground 35 volt. Maka seharusnya dari plus ke output speaker atau di emitter transfer finalnya itu 35 volt juga teman-teman, 30 volt. Lanjut untuk mengukur P biasnya teman-teman ya. Tegangan P biasnya dari ground ke jalur basisnya. Ke jalur basisnya itu terukur 23 volt DC untuk jalur min, dan di jalur plusnya juga terukur 24 volt, artinya tegangan biasanya itu over teman-teman ya. Untuk normalnya sekitar 0,5 volt atau di bawah 0,5 volt teman-teman ya. Bisa 0,3 atau 0,4. Lanjut untuk pengukuran DCO teman-teman ya. Untuk pengukuran DCO output probe hitamnya di ground dan probe merahnya di output speaker teman-teman ya, atau di jalur emitter ya. Itu tegangannya 24 volt DC untuk output powernya. Nah ini teman-teman yang menyebabkan suara berdengung di speakernya, karena di output powernya ada tegangan DC 24
volt atau 23,9 volt. Jadi nanti lanjut untuk pengecekan di bagian mesin driver ini, pengukuran secara pasif teman-teman ya. Pengukurannya harus teliti dan telaten satu persatu, dari mulai pengukuran transfer final, transfer driver, transfer penguat awal, resistor, dioda, dan komponen yang lainnya teman-teman ya. Lanjut untuk pengecekan pengukuran secara pasif. Untuk proses pengukuran secara pasif, teman-teman bisa langsung ya pengukurannya komponen langsung di PCB atau masih nempel di PCB, atau sebaiknya komponennya itu dilepas ya teman-teman ya. Mungkin transistor, dioda, atau resistor, atau komponen yang lain teman-teman ya. Jadi pengukurannya bisa langsung nempel di PCB atau sebaiknya komponennya dilepas ya, supaya lebih jelas komponen itu rusak atau tidak teman-teman. Ya teman-teman, setelah dicek untuk komponen kapasitor elko, ini ada beberapa komponen yang sudah rusak. Jadi diganti menggunakan kapasitor elko yang sama, nilainya 47 mikrofarad 100 volt. Posisinya ada di sebelah sini. Dan beberapa komponen yang rusak teman-teman ya, yaitu transistor BC557. Ini transistor jenis PNP, ada 2 piece. Posisinya ada di sebelah sini. Dan nanti sebelum pemasangan transistor finalnya, ini sebaiknya mesin driver ini dites pengukuran secara aktif kembali, pengukuran PCC input, PCC output, P bias, dan DCO, supaya benar-benar ini mesin sudah normal untuk pengukuran tegangan secara aktif. Dan untuk pengetesannya sebaiknya teman-teman ya, untuk resistor yang sebelah sini nilainya 390 ohm, nanti dilepas ya, dilepas dan nanti diganti menggunakan resistor 330 ohm. Ada 2 piece, pemasangannya dari emitor transistor driver ke output speaker dan emitor transistor driver bagian jalur min dan jalur plus ke output speaker. Jadi nanti resistor ini dilepas terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti jelas apakah tegangan basisnya transfer finalnya itu sudah normal atau belum. Untuk tegangannya itu sekitar 0,4 volt DC bagian plus, dan bagian minnya juga min 0,4 volt DC teman-teman ya. Jadi supaya jelas mesin ini sudah normal atau belum. Resistor ini dilepas terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti dipasang untuk resistornya 330 ohm 2 watt 2 biji. Untuk pemasangan resistornya seperti ini teman-teman ya. Dari emitor transistor driver jalur plus ke output speaker dan transistor bagian emitor. Untuk transistor drivernya jalur min ke output speaker. Jadi pemasangannya seperti ini, dan resistor yang di sini dilepas teman-teman ya. Langsung tes untuk pengukuran tegangan secara aktif, tegangan plus, tegangan min, tegangan untuk groundnya teman-teman ya. Pasang terlebih dahulu dan nanti pengukuran secara aktif kembali. Lanjut untuk pengukuran tegangan secara aktif di mesin drivernya. Yang pertama adalah pengukuran PCC input dari plus ke ground dan min ke ground. Nanti jumlahnya berapa? Dan nanti pengukuran PCC output dari plus ke output speaker dan min ke output speaker. Dan lanjut untuk pengukuran P bias dari ground ke basis dan dari ground ke basis jalur min, dari ground ke basis jalur plus. Yang terakhir nanti pengukuran DCO dari ground ke output speaker. Gunakan tester digital atau tester analog di pengukuran skala DC volt. Ini posisinya DC volt, posisi ringnya otomatis teman-teman ya. Dan teman-teman bisa gunakan lampu boklam 100 watt 220 volt untuk membantu pengetesan pengukuran tegangan secara aktif. Power kita on kan. Perhatikan lampu boklamnya. Lampu boklamnya sudah menyala terang dan redup. Pengukuran yang pertama adalah PCC input, tegangan dari min ke ground teman-teman ya, min ke ground. Di sini terukur 34 volt untuk min ke ground, plus ke ground. Posisinya sebelah sini. Terukur 34 volt.
Jadi untuk PCC inputnya sudah normal teman-teman ya, seimbang tegangan plus ke ground, min ke ground. Lanjut untuk pengukuran PCC output, yaitu dari min ke output speaker. Min ke output speaker di sini. Tegangan dari min ke output speaker itu tegangannya sama ya teman-teman ya, harusnya antara min ke ground dan min ke output speaker. Tegangannya terukur 34 volt. Dan plus ke output speaker tegangannya juga harus sama antara plus ke ground teman-teman ya. Dari output plus ke output speaker itu tegangannya harus sama antara tegangan ground ke plusnya 34 volt. Untuk PCC outputnya sudah normal teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran tegangan basis ya. Tegangan basis di sini teman-teman ya, supaya jelas ini tegangan jalur min. Probe merahnya bisa digroundkan dan probe hitamnya ada di jalur basis ya, jalur basis transistor final ya teman-teman. Ini basisnya, ini groundnya, supaya jelas ketahuan itu tegangannya terukur itu 503 volt ya teman-teman ya. Jadi sekitar 0,5 volt ya, min 0,5 volt. Itu jalur tegangan minnya untuk basisnya. Dan untuk tegangan basis jalur plusnya di sini teman-teman ya, antara ground ke basisnya itu terukur 478 milivolt ya, sekitar 0,47 volt. Jadi di minnya di sini, dari di minnya terukur 500 milivolt, di plusnya 0,47 volt ya. Jadi untuk tegangan basis jalur min itu terukur 0,5 volt, dan di jalur tegangan plusnya itu plus 0,47 volt ya. Jadi selisihnya sedikit teman-teman ya. Lanjut untuk pengukuran DCO, jalur ground ke output speaker. Ini teman-teman ya, jalur ground ke output speaker. Tegangan DC-nya itu 0 teman-teman ya. Jadi untuk tegangan DCO-nya itu normal teman-teman ya. Setelah pengukuran aktifnya sudah normal di bagian mesin drivernya, lanjut untuk pemasangan transistor finalnya dan nanti tes untuk output powernya menggunakan speaker. Sebelum pemasangan transistor final, output powernya juga bisa dites teman-teman ya, supaya jelas apakah ini sudah normal atau belum. Teman-teman bisa tes ini untuk mesin drivernya sebelum pemasangan transistor final, itu mesin drivernya sudah bisa dites teman-teman ya. Nah ini teman-teman untuk tes output powernya ini menggunakan speaker. Nanti dites inputnya. Di sini disentuh speakernya sudah ada suaranya teman-teman ya. Lanjut setelah pengukuran tegangan secara aktif di mesin drivernya sudah normal. Lanjut untuk pemasangan transistor final. Sebelum pemasangan transistor finalnya, untuk resistornya itu dikembalikan ya seperti semula, yaitu resistor 390 ohm. Di sini dipasang kembali ya. Dan untuk resistor yang 330 ohmnya itu dilepas. Dites kembali untuk hasil suaranya. Untuk output powernya pasang speaker. Dan tes untuk inputnya di sini teman-teman ya. Ini masih menggunakan lampu fog lamp dan powernya sudah normal teman-teman. Dan powernya sekarang sudah normal kembali ya. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Power rakitan ini menggunakan mesin driver OCL open air 500 watt. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam cara proses untuk penelusuran, pengecekan, dan servisnya.
Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.